Selamat pagi, siang, sore, malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jonita Diningsi dengan NPM 2302102400067 dari Ilmu Kelautan kelas B. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil perencanaan survei kelautan di Pantai Pangandaran bagian timur yang meliputi beberapa hal, seperti penentuan area survei, pembuatan peta jalur batimetri, penentuan stasiun oceanografi, dan estimasi durasi survei. Area survei yang saya pilih berada di Pantai Pangandaran bagian timur. Saya memilih wilayah ini karena memiliki aktivitas wisata yang cukup tinggi, merupakan wilayah pesisir terbuka, dan memiliki potensi perubahan morfologi dasar laut. Luas dari AOI atau Area of Interest ini adalah 2.822.604 meter persegi atau sekitar 282 hektar. Lalu AOI ini akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan jalur survei batimetri dan lokasi stasiun pengamatan oceanografi. Selanjutnya adalah peta lajur batimetri. Pada survei ini terdapat dua jenis jalur, yaitu mainline dan crossline. Mainline yang ditandai dengan warna pink merupakan jalur utama yang digunakan untuk memperoleh data kedalaman secara sistematis di seluruh area survei. Jalur ini dibuat sejajar satu sama lain dan tegak lurus dengan garis pantai, dengan jarak tertentu agar seluruh area dapat tercover secara merata. Lalu ada crossline. Crossline adalah jalur yang dibuat tegak lurus terhadap mainline. Fungsi crossline adalah untuk melakukan kontrol kualitas data dan memastikan data kedalaman yang diperoleh dari mainline akurat dan konsisten. Dengan adanya kedua jalur ini, hasil pemetaan batimetri akan menjadi lebih valid dan dapat dipercaya. Selanjutnya adalah peta stasiun oceanografi. Dilihat dari hasil visualisasi, terdapat 279 titik stasiun oceanografi. Stasiun oceanografi sendiri merupakan titik-titik pengamatan yang digunakan untuk mengukur berbagai parameter oceanografi seperti suhu, salinitas, arus, dan parameter kualitas perairan lainnya. Penentuan stasiun dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu sebaran area survei, keterwakilan kondisi suatu perairan, dan kemudahan akses saat pengambilan data di lapangan nanti. Setiap stasiun memiliki koordinat geografis yang telah dicatat untuk mempermudahkan proses navigasi saat survei berlangsung. Pada tabel koordinat stasiun ditampilkan koordinat lokasi setiap stasiun pengamatan. Kolom X dan Y merupakan koordinat geografis yang menunjukkan posisi titik dalam bentuk longitud atau bujur dan latitud atau lintang. Selain itu, terdapat juga kolom UTM-X dan UTM-Y. Koordinat UTM merupakan sistem koordinat yang menggunakan satuan meter. Dari tabel ini, dapat dilihat bahwa titik stasiun tersebar secara sistematis di dalam area survei, sehingga pengambilan data oceanografi dapat mewakili kondisi perairan secara menyeluruh. Selanjutnya adalah tabel durasi survei untuk Batty Main Lines atau BML. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jalur survei utama atau total lines yang digunakan adalah sebanyak 68 jalur. Jika dilihat dari keseluruhan jalur, total jarak yang ditempuh dari BML 1 sampai BML 68 adalah 120.174 meter. Dari perhitungan yang dilakukan pada setiap lintasan, diperoleh rata-rata waktu tempuh sekitar 11 detik untuk satu jalur survei. Kemudian, apabila durasi pada mainline dijumlahkan, maka total waktu survei yang dilakukan adalah sekitar 12 jam 58 menit 40 detik. Selain itu, pada tabel ini juga terlihat bahwa tidak terdapat waktu transit. Dan dari tabel hasil BML, kita dapat memperoleh gambaran mengenai efisiensi pelaksanaan survei saat di lapangan. Selanjutnya adalah tabel durasi survei untuk Batty Crossline atau BCL. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah jalur survei crossline yang digunakan adalah sebanyak 34 jalur, di mana lebih sedikit dibandingkan dengan BML atau Batty Main Lines. Jika dilihat dari keseluruhan jalur, total jarak yang ditempuh pada BCL adalah sekitar 59.244 meter. Dari perhitungan yang dilakukan pada setiap lintasan, diperoleh rata-rata waktu tempuh yaitu sekitar 11 detik untuk satu jalur survei. Kemudian, apabila seluruh durasi pada crossline dijumlahkan, maka total waktu survei yang dibutuhkan adalah 6 jam 23 menit 52 detik. Berbeda dengan mainline, jalur crossline ini berfungsi sebagai jalur kontrol untuk memastikan keakuratan data batimetri yang diperoleh dari jalur utama. Dari hasil tabel BCL juga, kita dapat memperoleh gambaran mengenai validasi dan kualitas data survei yang akan dilakukan di lapangan.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan survei kelautan merupakan tahapan yang sangat penting sebelum kegiatan pengambilan data yang dilakukan di lapangan. Melalui penentuan area survei, pembuatan jalur batimetri, penentuan stasiun oceanografi, dan estimasi durasi survei, kegiatan pengambilan data dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan efisien. Pada bagian ini juga saya menyediakan QR Code yang berisi tabel koordinat stasiun, tabel durasi survei, serta visualisasi area survei. Akang Teteh dapat meng-scan QR yang ada agar dapat melihat secara detail dan lebih jelas. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika banyak kurangnya. Terima kasih banyak.